Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan membahas Ummu Abdillah mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan istri-istri yang salihah dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan keridhaan dari suami kita. Nah, yang keempat adalah alla takhruju fi min baitihi illa biizni. Nih teman-teman, nasihat untuk diri saya dan semua wanita yang saya cintai karena Allah, semua istri yang saya cintai karena Allah. Ternyata kita sebagai seorang istri itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala apabila ketika kita keluar rumah kita izin terlebih dahulu kepada suami kita. Subhanallah. Sampai-sampai di sini disebutkan seorang wanita saja, seorang istri di mana ketika mereka akan pergi ke masjid misalnya, maka hendaklah dia izin terlebih dahulu. Apa kata Imamul Bukhari? Imamul Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Sahihul Bukhari jilid 9 nomor 337, beliau menyebutkan babul istidzanul mar'a zawjuha fil khuruji ilal masjid wa ghairi. Beliau menyampaikan sebuah bab tersendiri, teman-teman, bab izinnya seorang wanita kepada suaminya ketika akan keluar ke masjid atau yang lainnya. Ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman bahwa laki-laki itu, suami itu, mereka memiliki sebuah fitrah, mereka ingin dimuliakan, ya subhanallah. Dan cara memuliakan mereka diantaranya kita sebagai istri tidak keluar sembarangan gitu loh, izin terlebih dahulu. Dan ini akan menumbuhkan rasa cinta suami istri semakin mendalam karena seorang istri berusaha memuliakan suaminya, suaminya pun berusaha menyayangi istrinya, subhanallah. Dan hati-hati ya teman-teman ya, karena di antara subhanallah seorang istri yang dia sembarangan keluar gitu ya, artinya dia tidak menganggap bahwa di rumah itu ada suaminya, ya subhanallah. Toh kalaupun kita harus izin, maka tidak perlu sesuatu yang istilahnya tidak memberatkan kita gitu sebagai seorang istri. Ya izin terlebih dahulu ya, sama halnya ketika misalnya seorang wanita dia belum menikah, maka ketika akan keluar rumah hendaklah dia izin dulu terhadap walinya ya. Dan seorang istri ketika sudah menikah maka ketaatannya berpindah dari kepada orang tuanya ya. Belum menikah awalnya kepada orang tuanya, maka setelah menikah ketaatannya kepada suaminya. Ya subhanallah. Dan ini banyak manfaatnya ya akhwat. Ya ketika kita itu izin kepada suami kita atau teman-teman yang belum menikah izin kepada walinya ketika keluar, maka ini diantara manfaatnya subhanallah mereka mengetahui keberadaan teman-teman di mana gitu ya. Dan nanti kemarin ada yang sempat bertanya bagaimana kalau suaminya di luar kota gitu loh. Apakah mesti izin atau seperti apa? Maka saya katakan kesepakatan yang teman-teman telah sepakati bersama suami seperti apa gitu loh. Ya kalau memang misalnya kan apalagi sekarang subhanallah ya teman-teman, kita bisa izin melalui chat misalnya ya subhanallah. Dan ini subhanallah teman-teman sangat-sangat mudah di zaman sekarang gitu loh. Dan ternyata subhanallah ketika kita meminta izin terlebih dahulu kepada suami ya, ini juga diantara cara untuk lebih meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga subhanallah. Karena suami kita tahu kemana kita akan pergi gitu kan. Dan pastinya tidak ada suami yang tidak mau membahagiakan istrinya. Ya, suami-suami yang salih, maka mereka itu sangat-sangat sayang kepada istrinya sampai-sampai kalau istrinya keluar gitu ya, dan mereka tidak mengetahui kemana istrinya keluar gitu loh subhanallah, itu karena saking sayangnya mereka kepada kita. Dan memberikan kabar atau izin kepada suami terlebih dahulu itu subhanallah teman-teman menjadikan suami kita lebih tenang gitu loh, dengan siapa kita keluar gitu kan, kemana kita keluar. Dan pastinya teman-teman subhanallah ini dalam rangka kita menjalin hubungan sakinah mawaddah warahmah ya dengan suami kita. Dan ini perlu diperhatikan ibu-ibu, mama zaman sekarang banyak yang keluar saja ya, lupa
untuk izin kepada suaminya. Minimal kita izin terlebih dahulu teman-teman, karena itu akan membuat suami kita juga merasa dihargai, dan tentunya yang paling pasti adalah sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi izinnya seorang istri kepada suaminya itu ibadah, subhanallah. Dan jangan pernah meremehkan sebuah ibadah yang kecil ya. Kalaupun teman-teman katakan izin itu mudah, maka lakukanlah ya, subhanallah. Semoga dengan ini Allah angkat derajat kita sebagai seorang istri di dunia dan di akhirat, dan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah ya teman-teman. Dan tentunya nih ingin saya tegaskan di sini bahwa ketika kita keluar rumah, izin kita misalnya untuk pergi ke kajian, misal contohnya, maka sudah ke kajian aja, setelah itu pulang ya. Jangan kemana-mana, karena biasanya terkadang ya, enggak tahu kalau di kota lain, terkadang kalau di sini ya, ada beberapa ibu-ibu itu saya temui waktu itu habis kajian mau kemana gitu ya, subhanallah. Padahal saya tanya kepada ibu-ibunya, tadi izinnya kemana ibu? Ke suami kajian ustazah. Subhanallah, suami kita taunya kita kajian pulang jam 11 misalnya, kok ditunggu-tunggu duhur nggak datang. Ternyata ibu-ibu sesama ibu-ibu pergi kemana, subhanallah. Dan ini hati-hati ya akhwat ya, kalau memang kita izinnya untuk kajian ya sudah, habis kajian kita pulang. Kalau memang ada keperluan lagi, harusnya diagendakan sebelumnya ya. Jadi ketika izin tuh kita sudah mantep gitu loh, izin suamiku, saya mau izin ke kajian, setelah ini mau kemana. Kalau suaminya hanya mengizinkan kajian, alhamdulillah. Kalau suaminya mengizinkan untuk keluar ke yang lainnya, misalnya menengok kawannya yang sakit, alhamdulillah. Kalau tidak mengizinkan, kita syukuri sudah ya. Itulah tanda wanita-wanita salihah, istri-istri salihah, diantaranya adalah yang mentaati suami. Nah, ini dia yang kita kadang lupa ya, bahwa taat pada suami kita, teman-teman, itu adalah ibadah ya, dihitung ibadah lagi, subhanallah. Jadi seorang istri itu banyak sekali ya, subhanallah, ibadah yang bisa diraih gitu loh. Dan pastinya kita sebagai seorang istri, posisi kita itu berada bukan di depan suami kita ya. Maksudnya seorang istri itu harus nurut gitu kan, sebagai makmum kan, kalau bahasanya begitu ya. Kalau makmum itu kan di belakang. Nah, suami kita sebagai imam, imam itu di depan. Maka taatnya kita kepada suami kita, teman-teman, ya dalam rangka ketaatan kepada Allah ya, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah, itu adalah sebuah kewajiban ya, subhanallah. Dan ini merupakan hal yang patut kita renungkan bersama ya akhwat. Semoga dengan taatnya kita kepada suami kita, ketika suami kita tidak memperbolehkan kita kemana ya, itu berdampak sesuatu yang tidak baik. Misalnya suami tahu kalau istrinya suka pergi-pergi kemana-mana, itu artinya misalnya tidak baik untuk kehidupannya, ya berarti kita taat ya. Karena subhanallah, kata Rasulullah SAW, di antara ciri istri solihah ya, wanita-wanita solihah, apabila suaminya menyuruh sesuatu maka dia mentaatinya. Subhanallah, subhanallah. Bukankah kita ingin ya akhwat ya, ingin pergi atau ingin menjadi seorang istri solihah? Dan kalau kita ingin menjadi istri solihah, maka hendaklah kita mentaati suami kita ya, subhanallah. Sampai-sampai ke masjid saja. Nah ini kan begitu ya, sampai-sampai ke masjid saja. Kalau teman-teman tahu wanita ke masjid kan nggak akan ngapa-ngapain ya, sholat. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan wanita ini untuk izin kepada suaminya. Ya bagaimana dengan tempat-tempat yang lain selain dari masjid ya kan? Subhanallah. Ini balik lagi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya wanita-wanita yang senantiasa izin ke suami kita manakala kita akan keluar rumah. Ya, dan dari hadis ini disebutkan dari poin yang keempat, dikatakan ketika Rasulullah SAW mengatakan idza sta'danatil mar'atu ahadukum ilal masjid fala yamna'ha, kalau seorang wanita atau kalau ada di antara kalian ya, seorang wanita ingin keluar izin ke masjid, maka janganlah para suami melarangnya. Di sini teman-teman kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa diperbolehkannya seorang wanita untuk sholat di masjid, dan apabila izin ke suaminya maka suaminya hendaklah tidak menahannya ya. Dan pastinya ada yang lebih afdal, di mana sholatnya wanita yang lebih afdal yaitu di rumahnya. Jadi boleh di masjid tapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Keutamaannya di mana? Di rumahnya. Di rumah juga berlevel-level. Di mana yang paling afdal? Di kamarnya. Ya subhanallah. Baik. Kemudian yang kelima, teman-teman, alla takhruja syai'an min mali zawjiha illa biizni. Janganlah kita mengeluarkan harta suami kita kecuali atas izinnya. Disebutkan oleh Imam Bukhari, teman-teman, di sini jilid 9 halaman 507. Apa kata beliau? Haddatsana Muhammad ibnul Musanna, haddatsana Yahya an Hisham, qala akhbarani
abi an Aisyah. Akhbarani abi an Aisyah. Anna Hind binti Utbah qalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syuhihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa bani fahal alayya junah an akhadha ma lahu syai'an faqala khudhi ma yakfiki wa baitiki bil ma'ruf. Jadi ini ceritanya begini teman-teman. Ada seorang wanita namanya Hind binti Utbah. Beliau itu istrinya Abu Sufyan, ya, istrinya Abu Sufyan. Kemudian beliau curhat, cerita ke Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau bercerita bahwa suami beliau, kata beliau, wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang wanita asyuh. Asyuh artinya dalam bahasa Arab bakhil, pelit gitu ya. Karena memang kalau kita lihat ya, subhanallah, suami itu tipenya macam-macam gitu loh. Seorang suami itu ada yang subhanallah ya, memiliki sifat bakhil ya, memiliki sifat pelit ya, subhanallah, dan ada juga suami yang memiliki sifat dermawan. Dan ini harus kita syukuri terlebih dahulu. Jadi apapun itu teman-teman, yang jelas kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, seorang suami, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada subhanallah teman-teman yang saya cintai karena Allah ya, suaminya misalnya ya seorang yang pelit, maka didoakan. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah suami hamba seorang yang tidak pelit gitu ya, seorang yang dermawan. Maka ini juga bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya akhwat, subhanallah, apapun yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya untuk kita, apapun itu subhanallah, maka patutnya kita banyak-banyak mendoakan pasangan hidup kita ya, subhanallah. Dan tentunya teman-teman, pembahasan masalah tipe suami ini sebenarnya sudah pernah dibahas dalam sebuah hadis ya. Ada hadisnya tentang pembahasan tipe suami. Jadi subhanallah, hadis Ummu Zarra diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, ternyata kata beliau itu ada 11 tipe suami gitu loh. Jadi ada 11 orang istri yang kala itu berkisah tentang suaminya mereka. Ya subhanallah. Coba teman-teman, kira-kira mana yang menurut teman-teman tipe suami yang teman-teman punya itu yang seperti apa? Kalau tadi Hind binti Utbah itu suaminya adalah suami yang bakhil, maka ada waktu itu para wanita yang menceritakan suaminya masing-masing. Di antara mereka ada yang mengatakan suaminya itu seperti malam yang tenang. Jadi maksudnya yang pertama nih, suaminya itu cool gitu ya bahasanya ya. Jadi tidak panas gitu, tidak membosankan, Masya Allah. Kemudian ada suami yang seperti daging unta kurus. Katanya yang kedua seperti daging unta kurus di atas puncak gunung ya, yang tidak mudah didaki dan tidak pula berdaging sehingga mudah berpindah. Maksudnya wanita pertama ini memiliki suami yang sangat-sangat pelit gitu ya. Nah ini dia contoh, di antara contoh yaitu Abu Sufyan di sini disebutkan. Jadi ada wanita yang bercerita ya, dan ini hadisnya sahih teman-teman. Jadi suaminya yang kedua adalah suami yang pelit. Tadi kalau suami yang pertama suami yang cool. Yang ketiga suami yang membuat istrinya mengingat urat wajah dan perutnya. Maksudnya suami yang sering menyakiti istri sehingga istri itu trauma ya, subhanallah. Karena suami yang biasanya suka KDRT ini ya bahasanya ya. Ada tipe suami begitu. Ada suami yang membuat istrinya tidak nyaman. Jadi dia terlalu egois dan terlalu keras sehingga istrinya itu tidak mudah untuk istilahnya bingung gitu loh, karena suaminya terlalu keras, terlalu egois. Itu juga ada. Yang kelima, di dalam hadis itu suami yang dia kalau di rumah seperti macan dan di luar seperti singa. Maksudnya suami yang disifati itu disebutkan bahwa suami yang mohon maaf yang memang sifatnya cuek gitu loh. Cuek baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi dia tidak perhatian kepada istrinya. Subhanallah. Ada juga suami yang seenaknya sendiri. Makannya mohon maaf ya terlalu banyak gitu ya. Dan ia pun kalau ia harus tidur gitu ya, dia bisa tidur sendiri tanpa istrinya, subhanallah. Dan ada suami yang dia tidak mampu memberikan nafkah batin gitu ya. Dan ini pun ada jenis suami yang demikian ya, subhanallah. Dan ada suami yang sentuhannya itu subhanallah karena saking coolnya, dia sukanya yang lembut gitu ya, Masya Allah. Beliaunya juga lembut dan dia sukanya yang lembut gitu ya. Suami-suami yang seperti ini nih biasanya lebih sensitif gitu ya, subhanallah. Dan disebutkan ada suami yang tinggi tiangnya, panjang pedangnya, mulia keabuannya, dan rumahnya dekat perkumpulan atau dermawan. Maksudnya ini suami yang subhanallah dia tipenya dermawan teman-teman. Jadi loyal ya, subhanallah. Loyal baik itu kepada istrinya maupun kepada orang lain. Ada juga. Dan yang ke-11 ya, suami yang dia senangnya di rumah gitu loh. Maksudnya suami yang
Kan yang ke-10 tuh berbicara, suami saya bernama Malik. Kemudian apa yang dinamakan Malik? Malik yang lebih bagus dari sebutannya, dia memiliki unta yang banyak. Bila berdiam di kandangnya, jarang sekali keluar untuk mengembalakannya. Jika mendengar suara batang kayu, maka unta itu akan mengetahui bahwa ia akan disembelih. Ini maksudnya suaminya kalau disebutkan suami yang sangat-sangat baik sekali, Masya Allah. Dan yang ke-11, ya Ummu Zarrah mengisahkan bahwa suaminya yaitu Abu Darra adalah seorang laki-laki yang begitu baik, ya penyayang. Ya subhanallah, subhanallah. Begitu penyayang. Dan silahkan teman-teman ya, apapun yang Allah berikan kepada suami kita dari jenis manapun, maka tentunya kita harus mensyukurinya, tidak perlu membanding-bandingkan dengan suaminya orang lain, ya subhanallah, karena sejatinya itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita, ya, yang Allah berikan untuk kita, Masya Allah. Baik, kemudian di sini disebutkan bahwa Hind binti Utbah ini memiliki seorang suami yang, mohon maaf ya, yang pelit, ya. Dan beliau menceritakan, wahai Rasulullah SAW, ya, ia tidak memberi sesuatu yang dapat mencukupi saya. Jadi Abu Sufyan itu termasuk laki-laki yang pelit, yang enggak memberikan nafkah kepada istrinya. Berdosakah saya, kata Hind, apabila mengambil sedikit saja dari hartanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, khudi, ambillah. Ya, ambillah hartanya sekedar yang dapat mencukupi engkau dan anakmu dengan cara yang baik. Ya, ini teman-teman, ada kaidahnya. Jadi kalau ada seorang istri, dia bercerita suaminya pelit gitu ya, maka jika demikian, subhanallah, dia kalau menurut di sini ya, pelit tidak memberikan nafkah lahir, ya, maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Ya, cukup untuk makan, ya sudah, ya, cukup untuk kebutuhannya, bukan untuk keinginannya. Dan ini subhanallah memberikan kepada kita sebuah pelajaran, teman-teman, bahwa sejatinya kita itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa idza tasaddaqat min ghairi idnihi sarif falaha nisful ajr. Subhanallah. Dan di sini disebutkan bahwa fahadal hadisi fihi anna ar-rajul idza mana'a zawjatu minan nafaqa 'alaiha wa 'ala auladiha falaha an ta'khudha min malihi ma yakfihim bil ma'ruf. Di sini ada pelajaran ya teman-teman, bahwa kita itu mengambil sekedarnya saja. Fa Nabi SAW yang melakukan lil mar'an ta'khudha min mali zawjiha bi ghairi ilmihi wala ridha illa idza mana'a alladhi huwa wajib 'alaihi. Jadi di sini teman-teman, Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk yang wajibnya saja. Maksudnya kebutuhannya saja, tidak mengambil sesuatu yang lainnya. Ya subhanallah, wa min babi aula annahu la yajuzu laha an tatasaddaq idza lam ya'zan laha fa in fa'alat dzalika fa hiya athimah. Dan lebih utama lagi, ya, tidak diperbolehkannya seorang istri bersedekah, ya, jika memang tidak diizinkan oleh suaminya. Ya, jika memang tidak diizinkan oleh suaminya, berarti di luar nafkah gitu ya. Dan jika dia berbuat demikian, maka dia athimah. Dia adalah seorang istri yang berbuat dosa gitu ya. Baik, wa idza tasaddaqat biidni falahal ajr kamil. Kalau seorang istri itu dia diizinkan oleh suaminya, subhanallah, ya, untuk bersedekah, maka insyaallah suaminya juga dapat pahalanya. Ya subhanallah, dan ini pahalanya sempurna. Kemudian di sini teman-teman, al-qala Imam al-Bukhari hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi SAW idza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha ghairu mufsidah. Ini kemarin kan sudah ya di hadis kitab Umdatul Mar'ah. Seorang wanita kalau dia menginfakkan, mengeluarkan makanan dari rumahnya, maka hendaklah dia bersedekah makanan yang tidak basi, tidak rusak, yang terbaik, ya. Dan kalaulah seorang wanita dia bersedekah, mengeluarkan makanan, memberikan makanan dengan harta terbaiknya yang tidak rusak, kana laha ajruha bima anfaqat. Seorang istri, seorang wanita dia mendapatkan pahalanya, wali zaujiha bima kasab. Dan suaminya juga dia mendapatkan pahala karena suaminya yang mencari nafkah. Walil khazin mithlu dalik. Dan khazin maksudnya di sini yang menjaga hartanya, teman-teman, itu juga dapat pahala. La yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'an. Tidaklah berkurang tidaklah mereka tidak mengurangi pahala sedikit pun. Jadi semuanya dapat pahala. Istrinya dapat pahala, suaminya dapat pahala, yang menyimpankan hartanya juga dapat pahala. Subhanallah. Jadi luar biasa ya teman-teman. Pahala sedekah ini Allah berikan kepada siapapun yang dia berusaha gitu loh, berusaha untuk mencarinya. Seperti suaminya, istrinya yang sedekah, suaminya dapat pahalanya. Baik, kemudian di sini an Abi Hammam qala sami'tu Abu Hurairah, disebutkan oleh Abu Hurairah, ani Nabi SAW qala idza anfaqatil mar'ah min kasbi zawjiha min ghairi amrihi
falaha nisfu ajri. Lihat teman-teman, disebutkan jika seorang wanita, kita nih seorang istri, menginfakkan harta dari penghasilan suami kita tanpa adanya perintah dari suami kita, maka ia mendapatkan setengah pahala suami. Dan ada pendapat lain yang mengatakan di sini, teman-teman, coba kita baca dulu sampai akhir, karena ini Ummu Abdillah berarti menyebutkan beberapa pendapat. Ada pendapat lain, fil hadits qaul akhar fal hafidh yaqul, disebutkan di sini ada pendapat yang lain tentang sebuah hadis ini, dan al-hafidh mengatakan al-aula, yang utama, an yuhmal ala ma idza anfaqat min alladhi yukhsiha bihi idza tasaddaqat bihi bighairi istidani fa inna yusaddaquna min kasbihi fa yujir alayhi wa qani bighairi amri yahtamilu an yakuna idzun la bi tariqil ijmal, lakin al-manfi ma kana bi tariqit tafsil wa la budda min al-hamli ala ahadi hadain al-ma'nain, wa illa fa haythu kana min mali ghairi idni la ijmalan wa la tafsilan fa hiya ma'zura bidzalika ghairu ma'jura. Di sini disebutkan oleh Hafidh di dalam kitab beliau Fathul Bari, ya, apa disebutkan di sini bahwa ketika seorang istri menginfakkan harta yang telah dikhususkan baginya, maksudnya biasanya kan suami tuh sudah memberikan gitu loh kepada istrinya, nih Bu istriku, nih nafkah ya untuk 1 bulan, misalnya begitu ya, berarti kan memang harta tersebut dikhususkan untuk istrinya ya. Nanti kalau dia mengsedekahkan hartanya, berarti kan boleh ya, tanpa meminta izin dari suaminya, karena memang suaminya tuh tipe yang kalau ngasih uang belanja itu sebulan sekali. Ada loh tipe suami yang begitu. Ada juga yang setiap hari dijatah istrinya. Ya, dijatah, nih istriku uang belanja sekian ya, misalnya. Nah, kalau misalnya sudah teman-teman mendapatkan suami yang sudah menjatah 1 bulan misalnya sekian rupiah gitu ya. Nah, hendaklah kita pandai-pandai mengatur uang tersebut. Berarti kalau sudah diamanakan, silahkan istriku diatur sedemikian rupa, kemudian dia mensedekahkan ya, subhanallah, maka artinya dia tidak izin kepada suaminya, tapi suaminya juga dapat pahala ya, karena suaminya yang telah mencari nafkah ya, subhanallah. Sedangkan jika infak itu bukan atas perintah suami ya, maksudnya tadi ya disebutkan bahwa tidak ada yang rinci itu, suaminya hanya secara global ijmalan seperti tadi ya, maka subhanallah teman-teman, ini dia boleh mengeluarkannya. Tapi kalau suaminya dia memberikan secara rinci ya, ini misalnya ini untuk makan, misalnya ini untuk sekolah anak-anak, ini untuk skincare misalnya ya, maka kita harus mengeluarkannya sesuai dengan perintah suami kita. Dan kalaulah misalnya teman-teman mau berinfak, maka izin terlebih dahulu. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi ada 2 model nih. Model suami yang dia memberikan kepada istrinya itu ijmal. Ijmal itu maksudnya secara global. Ya, secara global tanpa terperinci, maka boleh seorang istri dia menginfakkan harta suaminya di jalan Allah. Ya, tapi tetap harus pandai-pandai mengatur ya. Jangan sampai diinfakkan semua hartanya, terus belum 1 bulan ya, baru 2 hari semua diinfakkan, suaminya, anaknya nggak dikasih makan karena semuanya sudah diinfakkan misalnya. Jadi harus pandai-pandai juga mengatur keuangan, karena subhanallah ini adalah amanah ya, amanah dari suami kita. Dan istri yang salihah, istri yang baik ya, ketika dia bisa mengatur, memanage ya, masya Allah. Baik, kemudian di sini wanduri subul salam ya. Kemudian yang keenam teman-teman ya, jadi tadi sekali lagi bahwa yang kelima adalah seorang istri yang dia tahu mana yang harus dikeluarkan, mana yang dia itu merupakan keperluan untuk keluarganya. Nah, yang keenam teman-teman, apa kewajiban kita kepada suami kita ya, apa hak suami kita yang mereka mendapatkannya dari istrinya. Di antaranya adalah subhanallah, kita harus berhias ya, subhanallah, berhias untuk suami kita, yang mana suami kita itu senang gitu, tentunya dengan hududus syara', dengan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat, subhanallah. Jadi teman-teman, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Apa jawaban Rasulullah SAW? Yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, ya kan? Itu kan subhanallah ya teman-teman. Artinya di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan wejangan, memberikan pesan bahwa wanita atau istri yang solihah itu adalah istri yang dia kalau dipandang oleh suaminya dia menyenangkan gitu loh. Nah, sekarang yuk kita belajar bagaimana cara agar kita itu menjadi seorang istri yang menyenangkan jika dipandang oleh suami kita. Ya, di antaranya kata Rasulullah SAW, ketika seorang suami memandang dia menyenangkan, berarti kita berhias. Ya, berhias boleh, seorang
istri teman-teman, dia boleh berhias di depan suaminya. Boleh juga seorang istri dia memakai parfum di mana? Di depan suaminya, ya. Jadi tanya kepada suaminya, ya, suamiku mau model potongan rambut yang seperti apa gitu ya. Tapi tetap sesuai dengan hudud syariah teman-teman, sesuai dengan apa-apa yang telah disyariatkan. Dan kalau misalnya contoh begini, ya ini contoh realnya. Ada seorang suami, ya, dia bilang ke istrinya, ya istriku, mungkin karena istrinya sudah ada ubannya di rambutnya gitu ya. Dan yang namanya uban tuh ternyata ya teman-teman gak harus sepuh dulu. Ada kawan saya yang dia bercerita, memang keturunannya tuh subhanallah ya masih muda sudah beruban gitu loh. Nah kalau suaminya menyuruh dia misalnya ya untuk nyemir rambut dengan warna hitam, maka seorang istri boleh tidak mentaatinya. Ya, kenapa? Karena ini bertentangan dengan syariat ya. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menyemir rambut ya dengan warna hitam dan membolehkannya selain warna hitam. Jadi tetap ada batasan-batasan syariat gitu ya. Walaupun suaminya senang melihat istrinya berambut hitam gitu ya, nggak lagi putih, tapi itu tidak boleh ya. Berikan solusi yang lain. Apa solusinya? Suamiku gimana kalau rambutnya diwarnai selain hitam gitu ya. Misalnya dengan hina, biasanya kalau orang-orang Arab tuh teman-teman, setiap Jumat ya yang saya tahu biasanya itu mereka menggunakan inai. Inai itu kayak semacam dari daun itu teman-teman, ditaruh di rambutnya gitu loh. Diadonin pakai air sama jeruk nipis itu. Terus mereka tuh ditaruh di rambut mereka ya. Habis itu nanti dicuci. Saya pernah tanya ke salah satu kawan yang dia cerita katanya suka banget memberikan inai di rambutnya. Tuh saya tanya, untuk apa? Kata dia, memang suami saya senang melihat rambut saya itu pirang katanya. Wow, Masya Allah. Jadi dia buatnya inai itu sudah dapat pahala. Ngaduknya adonan inai itu ya subhanallah dapat pahala. Kenapa? Karena tujuannya untuk menyenangkan hati suami. Ya suaminya kalau ngelihat istrinya tuh senang rambutnya pirang, ya wis kita lakukan. Bismillah. Ya, semoga itu menjadikan suami kita ridho, dan kalau suami kita sudah ridho, Allah pun ridho. Ya subhanallah. Tapi dengan syarat tadi tidak boleh melanggar syariat ya. Atau misalnya lagi suaminya seneng teman-teman pakai baju kalau di rumah ya. Jadi kita itu punya baju dinas masing-masing, punya baju dinas. Mak-mak yang saat ini berstatus sebagai ibu rumah tangga, jangan bersedih hati ya. Ada pahala di balik itu semuanya. Tanya ke suaminya, suamiku belahan jiwaku mau model baju yang seperti apa? Suaminya bilang, istriku kayaknya kalau istriku pakai bajunya warnanya warna-warna soft gitu misalnya, maka itu saya senang melihatnya. Ya sudah teman-teman pilih baju warna soft ya. Jangan suaminya pilih baju warna soft, teman-teman belinya baju warna ngejreng ya misalnya. Jadi kita harus mengikuti selera suami kita, bukan selera kita. Ya subhanallah. Jadi kalau kita sudah jadi istri nih teman-teman ya, rendahkan ego kita ya. Karena yang mau mandeng kita itu kan suami kita. Ya kita betul, kita yang memakai. Tapi yang mau mandeng siapa? Suami kita. Kita bisa memandang diri kita di kaca. Dan ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teman-teman di antara berhias ya. Teman-teman tadi ya, baju, kemudian rambut, kemudian riasan sama. Ya, kalau teman-teman tipe yang suaminya itu seneng kalau istrinya itu dikasih apa merah-merah rona apa yang di pipi itu, ya udah laksanakan bismillah ibadah. Ya, kalau suaminya seneng teman-teman pakai celak di dalam rumah misalnya, suaminya bilang istriku kayaknya engkau semakin cantik, masya Allah, tabarakallah. Kalau matanya dikasih celak, ya sudah kita pakai celak gitu. Ya, dan kalau suaminya bilang lagi istriku belahan jiwaku misalnya ya, seneng kalau misalnya apalagi tangannya dikasih apa inai gitu ya warna oranye itu, biasanya inai-inai yang dijual gitu yang bubuk itu, ya udah kita pakai inai ya. Dan saya tahu bagaimana taatnya teman-teman kami waktu di Yaman itu ya, mereka itu senang pakai inai, diantaranya memang karena perintah suaminya ya subhanallah, dan mereka melaksanakannya subhanallah subhanallah. Begitu pula teman-teman ya, ketika misalnya suaminya ini termasuk dari berhias, senang mencium bau aroma wangi dari teman-teman semuanya, maka teman-teman tanya, suamiku senang yang wangi apa gitu ya. Kalau suaminya senang yang aroma A misalnya, ya sudah kita pilih yang aroma A ya, sesuaikan dengan selera suami kita, bukan dengan selera kita. Begitu ya teman-teman. Semoga dengan kita benar-benar berhias ya dalam rangka mentaati suami kita, semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wanita-wanita yang kelak akan memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki ya. Amin. Allahumma amin. Baik.
Kemudian yang ketujuh, di sini apa disebutkan oleh Ummu Abdillah? Disebutkan antakuma bihawaij. Ya, bihawaij itu maksudnya kita sebagai seorang istri hendaklah memenuhi kebutuhan-kebutuhan suami kita. Ya, wala syak itu wala raib, tidak diragukan lagi. Na min husnil al-usratu bainaz zawjain qiyamul mar'a bihawaij zawjiha wa auniha lah. Betul, di antara pergaulan suami istri, ya Masya Allah, di dalam Islam yang baik itu diantaranya adalah seorang istri menunaikan kebutuhan suaminya, ya, kebutuhan suaminya. Contohnya apa? Misalnya di sini disebutkan, ini dulu hadisnya dulu, beliau menyebutkan hadisnya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini surat Al-Maidah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwaan. Kemudian di sini disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, wa tu'inur rajul fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfu 'alaiha mata'u shadaqah. Baik, ketika seorang laki-laki dia bisa membantu misalnya ya saudaranya untuk mengangkat barangnya di dalam kendaraannya yang dia bawa di atasnya, maka ini pun termasuk dari sedekah. Wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhi. Jadi saling tolong-menolong, intinya begitu ya teman-teman. Subhanallah. Nah, nanti di sini teman-teman, di antara contohnya nanti ada Ummu Abdillah menyebutkan bahwa Fatimah, nanti di halaman 153 ini Ummu Abdillah menyebutkan bahwa Fatimah itu juga sama. Dulu beliau itu seorang yang gemar untuk melayani suaminya, yaitu Ali. Sampai-sampai beliau Masya Allah ya mengalami rasa yang sangat lelah ya ketika membantu suaminya, dan beliau meminta pembantu kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan. Justru Rasulullah SAW memerintahkan Fatimah untuk membaca tasbih, takbir, dan membaca tahmid ya 33 kali dan takbir 34 kali sebelum tidur. Berarti ini menunjukkan bahwa subhanallah, yang namanya saling bantu-membantu suami istri itu sangat-sangat diperlukan ya. Atau misalnya teman-teman yang ringan saja, misalnya suami kita pagi-pagi pengen minum, misalnya istriku, kita sudah tahu nih, oh iya kebiasaan suami saya itu kalau pagi disediakan air hangat misalnya, misal contohnya. Ya sudah, tanpa suaminya memerintahkan kita sudah tahu, oh iya suamiku tuh maunya air panas. Ya udah, kita buatkan, terus nanti kita siapkan di depan suami kita ya. Jadi ibu-ibu juga harus tahu selera suaminya tuh minumannya apa. Ada yang laki-laki seleranya ngopi, ada yang seleranya herbal. Ya semuanya harus tahu masing-masing kebutuhan suaminya ya. Dan kita berikan, subhanallah, mengaduknya kita teman-teman, ngaduknya kopi untuk suami kita ketika kita ngaduk ya, itu dapat pahala loh, subhanallah. Jadi jangan remehkan sesuatu yang kecil ketika kita menyiapkan kebutuhan suami kita. Menyiapkannya baju, nih baju untuk suami. Ya subhanallah, seorang istri itu luar biasa loh, pahalanya banyak. Teman-teman, kalau misalnya suami kita mau pergi berjihad, atau misalnya mau pergi keluar kota, mau berdakwah misalnya, atau mau teman-teman punya suami mau umrah misalnya, nyiapin tuh bajunya. Ya, kita nggak berjihad, kita nggak berdakwah, kita sebagai istri, kita nggak umrah, kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita yang menyiapkan perbekalan suami kita. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Jadi kita itu sebagai seorang istri ini banyak sekali pahala yang kita dapatkan dari rumah. Subhanallah. Kita nyiapin makan ya teman-teman, nyiapin makan. Dan misalnya teman-teman suaminya tuh niat untuk beribadah, bekerja di luar, ya kan? Mencari nafkah itu bagi seorang suami itu ibadah loh, Masya Allah. Dan teman-teman yang menyiapkannya, menyiapkan bekal ya untuk dibawa ke tempat kerja suami teman-teman, ya subhanallah, itu dapat pahala. Masya Allah, dapat pahalanya di sisi Allah. Jadi jangan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini untuk memenuhi kebutuhan suami kita tuh dianggap remeh, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak seperti itu teman-teman. Semuanya tertulis dengan jelas, dan Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Gitu loh. Jadi yuk mulai lagi manage ya, mengatur niat kita. Jangan sampai ketika kita memenuhi kebutuhan suami kita, kita tidak ikhlas ya, kita ngedumel misalnya ya, subhanallah, ini adalah godaan syaitan gitu loh. Dan kita berusaha, ya Allah ya, sambil misalnya ambilkan air panas ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tuliskanlah hamba sebagai istri yang salihah, ya Allah tempatkanlah hamba nanti di surga. Tidaklah hamba melakukan ini kecuali hanya ingin mendapatkan ridhamu, mendapatkan ridho suamiku gitu ya. Dan ini
subhanallah teman-teman, sesuatu hal yang banyak sekali sekarang itu subhanallah hilang dari keluarga muslim gitu loh. Seorang istri sibuk dengan HP-nya, misalnya seorang suami sibuk dengan HP-nya, akhirnya tidak ada lagi rasa untuk saling membutuhkan, tidak ada lagi rasa untuk saling tolong menolong, ya Masya Allah. Dan hendaklah kita kembalikan lagi sesuai dengan fitrahnya. Kita sebagai istri, fitrahnya adalah melayani suami kita. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ia bertugas untuk mengayomi istrinya, ya subhanallah. Dan ini semuanya tidaklah Allah dan Rasulnya mengatur sedemikian rupa kecuali adanya kebaikan di dalam kehidupan suami istri. Masya Allah. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Lanjut ke halaman 153. Apa hadisnya tadi ya, bahwa Fatimah meminta membantu, artinya berarti Fatimah itu beliau yang mengurusi kebutuhan rumah tangga, ya Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua, ini panjang banget di sini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Lihat teman-teman, ini tolong diperhatikan baik-baik bahwa seorang laki-laki itu adalah imam, qawwam, ya. Dan seorang laki-laki itu, nah ini teman-teman, di zaman kita sekarang itu sepertinya terbalik-balik. Seorang laki-laki bukannya menjadi qawwam, bukannya menjadi imam, tapi jadi makmum. Dan ada banyak dari seorang istri yang dia menjadi qawwam, menjadi seorang imam, maksudnya menjadi pemimpin di dalam keluarganya, ya. Padahal jelas subhanallah, ya teman-teman, di dalam Islam ya itu yang namanya peran tuh nggak bisa ditukar-tukar karena memang sudah sesuai dengan fitrahnya, ya subhanallah. Jadi laki-laki itu di dalam Islam itu qawwam. Qawwam itu maksudnya apa? Qawwam itu adalah pemimpin, ya. Dan seorang pemimpin dia punya tugasnya beda dengan seorang makmum. Kalau kita sebagai perempuan adalah makmum, ya. Kalau laki-laki sebagai seorang laki-laki adalah qawwam. Dan subhanallah, makna qawwam ini teman-teman bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tapi lebih luas lagi. Misalnya ya, dia itu benar-benar menjadi misalnya seorang yang bertanggung jawab gitu loh. Seorang yang kalau misalnya dia punya anak laki-laki, berarti dia harus ada rasa qawwamnya, rasa memimpinnya itu harus ada. Dan subhanallah teman-teman, di sini teman-teman boleh belajar lagi ya, bahwa makna qawwam dalam perspektif Islam itu seperti apa ya. Karena memang para ahli tafsir menafsirkan banyak sekali penafsiran ketika menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Seorang laki-laki menjadi qawwam bagi perempuan. Dan subhanallah teman-teman, dijelaskan ya oleh banyak sekali para ahli tafsir, di antaranya adalah teman-teman, seorang suami hendaklah dia ketika menjadi qawwam itu harus tahu kewajibannya, harus tahu mana hak-hak istri dan anaknya, subhanallah. Karena dia adalah seorang yang qawwam, gitu ya. Dan subhanallah teman-teman, bahkan seorang laki-laki ya, karena dia seorang yang qawwam, seorang pemimpin, dia wajib, ini menjadi kewajiban juga, mengajarkan sesuatu dari agamanya, ya mengajarkan, maksudnya mengajarkan ilmu agama kepada yang dipimpinnya, kepada anak istrinya. Subhanallah, subhanallah, ya. Dan kalau seorang istri ya teman-teman, ya, dia tahu bahwa suaminya itu adalah seorang qawwam, seorang pemimpin yang telah memberikan kewajibannya, maka hendaklah kita mentaatinya. Ya, kita mentaatinya. Dan ini urusan masalah qawwam ini panjang lebar ya, diatur gitu ya sedemikian rupa, dan banyak subhanallah para ulama membahas ini. Dan juga ada juga subhanallah kalau zaman sekarang itu seorang laki-laki ya Masya Allah ketika dia menjadi qawwam, artinya ini ada sesuatu yang subhanallah memang Allah sudah takdirkan. Ya, jadi dalam agama Islam ini subhanallah ya teman-teman, Allah tidak pernah berbuat dolim kepada siapapun gitu loh. Dan subhanallah Allah berikan tanggung jawab yang besar ini kepada seorang laki-laki. Karena kalau kita kenal ya Masya Allah, laki-laki itu lebih kuat daripada kaum wanita. Dan qawwam teman-teman, kalau teman-teman tahu, itu sebenarnya berasal dari kata qiyam. Qawwam berasal dari kata qiyam yang artinya berdiri. Ya, berdiri artinya seorang suami dia harus bisa membawa istrinya kemana, ya, nahkodanya. Nah, jadi jangan sampai subhanallah seorang suami tidak tahu istri dan anaknya mau dibawa kemana. Padahal selama ini suami itu adalah seorang yang
qawwam, seorang pemimpin yang tahu dibawa kemana. Dan kita tahu bahwa di antara tujuan kita dalam berkeluarga, teman-teman, akan dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami-suami kita pemimpin-pemimpin yang baik dalam keluarga kita, ya, qawwamnya. Dan jangan dibalik-balik. Ya, jangan dibalik-balik. Kalau seorang istri itu sudah tidak mau lagi, ya subhanallah, mentaati suaminya, ya, berarti istri tidak menjadikan suaminya sebagai qawwam, ya. Dan hendaklah seorang istri tahu mana kewajibannya dan mana haknya agar kehidupan rumah tangganya itu berjalan dengan baik. Sekarang contoh misalnya, hukum mencari nafkah. Misal contohnya, siapa yang diwajibkan di dalam Islam? Kan di sini dikatakan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Di dalam Islam mencari nafkah untuk keluarga itu adalah kewajiban suami, gitu loh. Maka kita sebagai seorang istri, kalau suami kita bekerja, suami kita sudah mencukupi kebutuhan kita, kita nggak perlu ngoyo-ngoyo, teman-teman. Kita nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk mencari nafkah. Karena yang menjadi tulang punggung di dalam Islam itu adalah suami kita. Saya pernah melihat, subhanallah, seorang ibu yang mana beliau itu ngoyo dalam mencari nafkah. Ya, ngoyo dalam mencari nafkah, subhanallah, ya, dari pagi sampai sore gitu ya. Terus saya ngobrol bareng, ya, ngobrol. Ternyata setelah saya tilik-tilik gitu, kenapa kok sampai nyenengan ki ngoyo banget dari pagi sampai sore gitu ya. Apa suaminya nggak kerja apa pripun? Suami saya kerja, katanya gitu. Suami saya kerja dan saya pengen mendapatkan penghasilan lebih. Subhanallah. Menurut nyenengan suaminya ketika kerja itu sudah cukup belum? Sudah cukup katanya gitu ya. Dan subhanallah, qadarullah, teman-teman, setelah sejak istrinya itu bekerja dari pagi sampai sore, itu Allah takdirkan suaminya malas bekerja akhirnya. Yang awalnya bekerja rajin gitu ya. Subhanallah, sejak istrinya itu pontang-panting mencari nafkah dengan dalih sudah cukup tapi pengen mencari lebih, malah Allah takdirkan suaminya jadi malas mencari nafkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini kita balik lagi, teman-teman. Yuk, mulai kita sadari diri kita masing-masing. Saya ajak diri saya dan teman-teman semua, yuk mulai kita sadar apa kewajiban kita, apa hak kita. Di antara kewajiban suami adalah mencari nafkah. Ya, di antara kewajiban kita adalah mentaati suami kita. Ya, jangan dibolak-balik. Karena kalau sesuatu itu sudah dibolak-balik, maka tidak berjalan sesuai dengan relnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah jadikan suami-suami kita orang-orang yang beliau tahu mana kewajibannya, ya, dan memberikan kewajiban tersebut kepada anak istrinya. Subhanallah, subhanallah, ya teman-teman. Baik. Nah, kemudian terakhir di sini sebelum kita tutup, di sini ada fasalihatu. Ini teman-teman. Nanti teman-teman boleh dibuka kembali ya Al-Quran mushaf di rumah teman-teman semuanya dan ditadaburi nih. Kan besok hari Ahad libur. Ya, silakan belajar surah An-Nisa ayat 34. Apa di sini? Fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Lihat teman-teman. Kata salihat. Ya, di sini ada dan wanita-wanita yang salihah. Subhanallah. Wanita-wanita yang salihat, wanita-wanita yang qanitat, ya Masya Allah. Wanita-wanita yang hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah, yang mana dia tahu, subhanallah, kalau suaminya nggak ada, dia jaga dirinya, Masya Allah, memelihara dirinya, tidak sembarangan memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya misalnya. Subhanallah. Dan ini termasuk orang-orang yang wanita-wanita yang baik. Ya, wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat, wanita-wanita yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Subhanallah. Kemudian di sini wallati takhafuna nusuzahunna, kalaulah ada seorang wanita yang dikhawatirkan nusuznya, maksudnya dia membangkang gitu, enggak nurut, maka dalam Islam apa? Fa'iduhun. Ini caranya macam-macam. Caranya tuh bertahap, bukan langsung di dalam Islam tuh main KDRT, enggak. Ya, kalau ada istrinya nggak nurut, maka di dalam Islam stepnya itu teman-teman fa'iduhun, dinasihati dulu. Dan nasihatin seorang wanita itu harus lemah lembut gitu ya, nggak bisa keras ya, karena patah nanti. Kalau dinasihatin nggak mempan, wahjuruhun itu dipisahkan, ya, dipisahkan tempat tidurnya.
Kemudian wahjuruhunna fil madaja. Kalau sudah dipisahkan tempat tidurnya, masih saja isinya membangkang, nggak mau nurut, wadribuhun. Terakhir, wadribuhun itu maksudnya dipukul, tapi tentunya bukan pukulan yang menyakitkan, bukan pukulan yang di wajah. Jadi sebenarnya dalam Islam itu nggak ada yang namanya KDRT. Ya, ini kan sudah step by stepnya sudah jelas. Ya, dia dinasihati dulu istrinya. Kalau istrinya setelah dinasihati nurut, meminta maaf kepada suaminya, maka terima kembali. Ya, kalau enggak mau dinasihati tetap bangkang, dipisahkan dulu tempat tidurnya. Apa hikmahnya teman-teman? Bisa jadi ketika dipisahkan tempat tidurnya mudah-mudahan istrinya mendapatkan hidayah ya dan kembali lagi kepada suaminya. Kemudian di sini fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila ya. Kemudian kalau misalnya istrinya itu, nah ini kan hikmahnya. Coba lihat, subhanallah, ini ayatnya bagus banget. Hikmahnya kenapa para suami itu dia hendaklah memberikan nasihat kepada istrinya, hendaklah memisahkan tempat tidur kalau nggak mau diberikan nasihat, kalau nggak mau dipisahkan tempat tidurnya masih tetap bangkang dia pukul. Fa'in atau anakum, kalau mereka mentaati, hikmahnya agar si istri ini kembali lagi taat kepada suaminya. Fala tabghu 'alaihinna sabila. Lihat teman-teman, maka hendaklah para suami jangan mencari-cari lagi alasan. Ya, jangan membuka lagi aib istrinya sudah ditutup, buka lembaran baru. Ya. Katakan bahwa istrinya sudah bertaubat misalnya, sudah taat lagi. Kadang subhanallah ada seorang suami yang kalau istrinya sudah minta maaf masih ngorek-ngorek kesalahannya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memang istrinya sudah minta maaf, sudah benar-benar mengakui kesalahannya, siap mentaati suaminya, sudah ditutup. Ya, tutup kesalahannya, aibnya ditutup, harapannya agar Allah menutupi aibnya di akhirat. Ya subhanallah. Innallaha kana aliyan kabira. Dan sesungguhnya Allah itu zat yang maha ali, yang maha tinggi Allah, dan kabira, zat yang maha besar. Ya subhanallah. Baik, ini teman-teman sepertinya tidak cukup bagaimana dalam referensi Islam ini. Nanti ada di situ kata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maksudnya gimana? Ar-rajulu qawwamun 'alal mar'ah. Ya maksudnya di sini kata Ibnu Katsir seorang laki-laki itu adalah pemimpin ya, dan nanti beliau sebutkan sampai bawah ya, Masya Allah, bagaimana sebenarnya kewajiban kita sebagai seorang istri. Dan jikalau seorang istri itu sudah berbuat baik, sudah salihah, berdoa, tinggal berdoa kepada Allah, semoga Allah anugerahkan suami-suami yang salih. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jikalau ada kesalahan. Pastinya kita semuanya adalah hamba Allah yang tidak lepas dari kesalahan, dan jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.